Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di tanggal 15 Rabiul Awal tahun lalu, 1 tahun yang lalu, saya ditinggalkan oleh ibunda saya menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ditinggalkan oleh ibunda saya untuk selama-lamanya. Pada hari ini, memperingati haul ke-1 beliau, saya ingin bercerita beberapa hal saja sekilas tentang beliau. Ibunda saya, Ibu Wateni binti Juwari, beliau lahir di tanggal 16 Juli tahun 1957. Beliau wafat pada usia 65 tahun. Sejak kecil, ibunda saya sudah dididik untuk hidup keras karena kondisi perekonomian keluarga yang tidak begitu baik. Kala itu, ibu dididik untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri, dan itu terbawa sampai dengan akhir hayat beliau. Meskipun hanya mengenyam pendidikan, hanya sampai pada jenjang SD dan MI, karena waktu itu boleh untuk sekolah ganda, ya, pagi sekolah SD kemudian sorenya sekolah MI. Ibu melakoni itu dan mempunyai 2 ijazah, yaitu ijazah SD dan ijazah MI. Meskipun hanya lulusan SD MI itu, ibu itu merupakan sosok yang pandai dalam hal manajemen. Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan SMP, bahkan mau melanjutkan SMP saja tidak mungkin waktu itu, ya. Tapi beliau seorang manajer yang sangat hebat. Terbukti dalam rumah tanggaan, beliau itu sangat luar biasa. Segala kebutuhan, segala hal yang harus dibeli oleh beliau itu dimanage dengan sangat bagus. Sampai saya merasakan sendiri bahwa kami tidak pernah kekurangan apapun. Kami tidak pernah kekurangan minyak misalnya, kami tidak pernah kekurangan gula, kami tidak pernah kekurangan sampo, sabun, dan hal-hal yang mungkin dalam bayangan kita nggak mungkin hal-hal seperti itu terfikirkan. Bahkan mohon maaf, sandal jepit atau bahkan baterai itu tidak pernah kami kekurangan, karena selalu ada stok di rumah. Pekerjaan ibu saya hanya seorang penjual sayur di pasar. Dahulu ketika saya sekolah, beliau sebagai buruh di toko sembako. Kemudian setelah kewafatan nenek saya, beliau menggantikan sebagai penjual sayur atau kulupan di pasar. Dari keuntungan yang hanya sehari itu paling banyak itu sekitar di angka 15-20 ribu saja sehari. Itu setiap hari pulang kerja, ibu itu menghitung uang modal dengan keuntungan disendirikan. Yang untuk kulaan besok pagi ditali dengan karet, kemudian untuk labanya beliau sisihkan. Kalau nanti sudah terkumpul 100 ribu, beliau tukarkan menjadi uang besar. Yang tadinya receh, beliau tukarkan menjadi uang besar, beliau tabung. Sampai tabungan beliau ini cukup untuk membiayai saya sampai kuliah. Perlu diketahui bahwa di dalam keluarga besar saya ini sarjana pertama. Di keluarga besar saya belum pernah ada yang kuliah. Kalau yang generasi kekinian yang masih muda-muda sudah ada, tapi yang untuk seumuran saya ini termasuk yang pertama mengenyam bangku kuliah. Ini karena ibu saya ini pandai memanage keuangan. Kemudian cara belanja beliau, walaupun tidak rutin seperti itu, tapi hampir setiap kali saya amati seperti itu. Beliau kalau Senin dan Kamis itu kan mengajak saya untuk berpuasa sunnah Senin Kamis. Itu mulai sejak saya SMP, dan alhamdulillah saya lakukan sampai hari ini. Beliau itu ketika hari Senin dan Kamis itu biasanya tidak masak. Kenapa? Karena beliau datang dari pasar itu sudah capek. Jadi masaknya biasanya hari Minggu. Nah, hari Minggu itu masak. Nanti Senin tidak masak, kita makan barang kemarin. Kemudian nanti hari Selasa beliau masak, kemudian Rebu kadang masak kadang tidak, Kamis biasanya tidak masak, atau kalau Jumatnya beliau keluar, beliau Kamis masak. Dan dia nggak tentu sih,
Cuman yang bisa saya ambil itu ketika hari ini beliau belanja untuk masak, maka ketika besok tidak masak, uang yang seharusnya digunakan untuk belanja itu beliau sisihkan untuk belanja minyak. Kemudian nanti di hari berikutnya masak, hari berikutnya lagi tidak masak, uang yang seharusnya untuk belanja masak ini beliau sisihkan untuk beli gula dan sebagainya. Sampai-sampai stok gula, stok minyak, ketika beliau wafat, selama hampir 6 bulanan saya masih makan tabungan minyak, tabungan gula beliau. Itu hebatnya. Karena prinsipnya ibu saya itu begini, beliau tidak suka ketika melihat orang mau makan misalnya lari-lari ke warung cuma beli kerupuk 2 biji, atau ketika mau mandi sudah bawa handuk lari-lari ke warung beli sabun. Itu beliau tidak suka. Maka hal-hal yang seperti itu beliau penuhi dengan cara beliau. Ini hebatnya, yang sampai hari ini saya sendiri pun belum mampu untuk mencontoh manajemen ala beliau ini, ala ibu saya. Itu sekilas tentang ibu saya. Jadi beliau itu walaupun hanya seorang yang berpendidikan rendah, hanya lulusan SD, tapi beliau seorang manajer yang luar biasa dalam urusan rumah tangga. Bahkan ketika beliau sakit, saya itu tidak pernah bersama istri, itu tidak pernah yang namanya beli gula, beli minyak, tidak pernah. Kemudian ketika ada jam mati, kita nggak perlu lari-lari untuk beli baterai, karena baterai itu sudah tersedia. Ketika sandal kita putus, kita juga nggak perlu lari-lari beli sandal, karena stok sandal itu ada. Kemudian lampu, ketika lampu itu sudah waktunya untuk mati, karena ada lifetime-nya setiap barang elektronik ini. Nah, ketika lampu itu mati, kita nggak perlu lari-lari untuk beli bohlam, karena bohlam itu juga sudah tersedia. Inilah hebatnya beliau. Sisi positifnya yang bisa kita tiru, belanja bulanan itu perlu. Belanja bulanan itu perlu, dan kebutuhan yang sifatnya urgent dan harus segera dipenuhi, atau yang sifatnya datangnya mendadak, itu pasti terjadi. Maka kita harus siap dengan segala kondisi dan segala situasi. Itu yang bisa saya ambil nilai positif dari manajer ala ibu saya. Semoga di haul pertama ini beliau diberkahi oleh Allah, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dan semoga saya yang ditinggal ini diberikan keikhlasan, diberikan ketabahan, dan senantiasa bisa mencontoh apa yang selama ini beliau lakukan, bisa mencontoh segala amalan-amalan yang rutin beliau lakukan, bisa meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Teruntuk ibu saya, Ibu Wateni binti Juwari, lahal Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.